Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Melinda, NPM 1811017268, kelas C semester 4, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi tumbuh kembang. Pertumbuhan dan perkembangan yaitu sama-sama mengalami perubahan, namun secara khusus keduanya berbeda. Pertumbuhan ialah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerakan kasar. Ciri-ciri tumbuh kembang yaitu hilangnya kelenjar timur, hilangnya gigi susu, dan hilangnya refleks-refleks tertentu. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan yaitu masa prenatal, masa bayi, masa anak-anak awal, masa anak tengah, masa anak akhir, dan masa remaja, dan masa dewasa. Adapun faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang yaitu faktor herediter, faktor lingkungan, dan faktor hormonal. Karakteristik tumbuh kembang: perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, dan perkembangan bahasa. Kelebihan dalam kelompok satu ini menurut saya sudah cukup baik dalam membuat makalah dan cara penyampaiannya. Materi yang diberikan juga cukup mendetail sehingga para mahasiswa sudah bisa memahami materi ini. Kekurangannya menurut saya tidak ada karena materi yang disampaikan sudah cukup baik. Materi yang selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu konsep kebutuhan anak. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menuju ke jenjang kedewasaan, kebutuhan hidup seseorang mengalami perubahan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Jenis-jenis kebutuhan anak usia dini itu ada 5 jenis, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan emosi, kebutuhan intelektual, sosial, dan moral. Efek kebutuhan yang tidak terpenuhi yaitu kebutuhan energi, kebutuhan gizi, kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang, dan kebutuhan untuk mampu mandiri. Kebutuhan anak berdasarkan Al-Quran dan hadis yaitu kebutuhan haririyat. Kebutuhan haririyat ini dibagi menjadi 5, yaitu menjaga jiwa atau hifzun nafsi, menjaga akal atau hifzun akli, menjaga din agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta atau mal. Kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan itu ada 3, yaitu kebutuhan fisik biologis atau bisa disebut dengan asuh. Kebutuhan kasih sayang itu bisa disebut ASI, kebutuhan stimulasi itu bisa disebut dengan asah. Kelebihan dari kelompok 2 ini menurut saya sudah menjelaskan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan dalam materi yang disampaikan, tidak mendetail secara singkat. Materi yang selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu kehamilan dan perawatan kehamilan. Kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dari ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Beberapa tanda-tanda kehamilan yang bisa diamati. Yang pertama adalah terlambat menstruasi, mual-mual, perubahan selera makan, sering buang air kecil, bertambahnya di skenge atau lendir di vagina. Perawatan kehamilan adalah serangkaian tindakan perawatan yang dilakukan secara berkala dari awal kehamilan hingga proses persalinan. Perawatan kehamilan yang harus dilakukan oleh ibu hamil yaitu makan dengan pola gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri, perangsangan bayi di dalam kandungan. Kelebihan dari kelompok 3 ini menurut saya sudah baik dan sudah mencakup materi, tetapi materi yang dibuat tidak semua mencakup tentang perawatan ibu hamil. Kekurangannya materi yang disampaikan kurang mendetail pada perawatan ibu hamil. Materi yang selanjutnya adalah materi keempat, yaitu mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Aspek nilai agama dan moral ini dilihat dari 2 indikator, yaitu yang pertama, mulai meniru gerakan berdoa atau sholat sesuai dengan agamanya. Yang kedua, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan lain sebagainya. Aspek perkembangan fisik motorik terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus.
Aspek perkembangan motorik kasar dapat dilihat dari 5 indikator, yaitu yang pertama, berjalan sambil berjinjit, melompat, melempar, menari, dan naik turun tangga. Sedangkan aspek perkembangan motorik halus dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu meremas kertas, melipat kain atau kertas, menggunting kertas tanpa pola, koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda. Aspek perkembangan kognitif dapat dilihat dari 5 indikator untuk belajar, yaitu yang pertama, melihat dan menyentuh, meniru, konsentrasi dalam menggerakkan sesuatu, mengeksplorasi dan mengikuti kebiasaan sehari-hari seperti makan, mandi, dan pergi ke sekolah. Aspek perkembangan bahasa. Dalam memahami bahasa terdapat 4 indikator. Yang pertama, memainkan kata atau suara yang didengar, hafal beberapa lagu anak, memahami cerita, memahami perintah seperti letakkan mainan di atas meja. Aspek perkembangan sosial emosional terdiri atas kesadaran diri, tanggung jawab diri dan orang lain, dan perilaku profesional. Aspek perkembangan seni. Yang pertama, anak mampu membedakan antara bunyi, tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan maupun tumbuhan, tertarik dengan kegiatan atau karya seni. Kelebihan dari kelompok 4 ini menurut saya, materi yang disampaikan sangat mendetail dan lengkap. Menurut saya tidak ada kekurangan dalam kelompok ini karena dari materi yang sampai isi sangat lengkap dan dalam menjelaskannya dan menyampaikannya cukup mendetail. Yang selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu pemantauan tumbuh kembang anak. Pertumbuhan atau bisa disebut growth adalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang akur. Perkembangan atau bisa disebut dengan development, bertambahnya dan kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi. Ciri-ciri tumbuh kembang. Ciri-ciri tumbuh kembang yaitu yang pertama, proses kontinu, yang kedua, periode tertentu atau masa kecepatan dan perlambatan, perkembangan udal, yang terakhir adalah refleks primitif akan hilang. Tahapan tumbuh kembang. Yang pertama, masa prenatal, masa postnatal, sekolah, adolescensi atau remaja. Menurut kekurangan dalam materi kelompok 5 ini, menurut saya tidak membuat video pertumbuhan dan perkembangan serta pengukuran anaknya, dan tidak asesmen langsung ke anaknya, jadi asesmen ke objek belum dilaksanakan. Kelebihan dari materi ini sudah mencakup semua materinya sesuai judul makalah yang dibuat, tapi masih ada kekurangannya dalam materi ini. Materi yang selanjutnya adalah materi yang keenam, yaitu perkembangan merupakan rangkaian perubahan yang bersifat progresif dan teratur. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk yang sederhana yang berangsur dari tahap yang sederhana menjadi tahap yang lebih tinggi. Perkembangan ini bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti melalui satu bentuk tahap berikutnya. Yang pertama, perkembangan moral pada anak. Perkembangan moral pada dasarnya interaksi, suatu hubungan timbal balik antara anak dengan anak dengan orang tua, antara peserta didik dengan peserta didik. Teori-teori perkembangan moral agama anak usia dini yang dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama adalah teori psikoanalisa. Yang kedua, teori belajar sosial. Yang ketiga, teori kognitif Piaget. Yang keempat, teori Calbret. Macam-macam nilai moral agama. Yang pertama adalah rasa disiplin, kejujuran, perhatian, empati, rasa religius, dan tanggung jawab. Kelebihan dari kelompok ini menurut saya sudah bagus dalam penyampaian materinya dan sudah praktek langsung pada anaknya. Tidak ada kekurangan dalam materi tersebut. Materi yang terakhir adalah materi kelompok 7, yaitu kehamilan. Kehamilan didefinisikan sebagai
fertilisasi atau penyaluran dan spermazona dan ovum, dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Proses terjadinya kehamilan yaitu pembuahan, nidasi, plasentasi atau proses pembentukan struktur atau jenis plasenta. Pertumbuhan janin dalam kandungan merupakan hasil interaksi antara potensi genetik dari ayah maupun ibu dan lingkungan intrauterin. Faktor-faktor selama kehamilan yaitu sakit berat, komplikasi kehamilan, kurang gizi, dan keadaan stres pada ibu hamil. Kelebihan dari kelompok 7 ini menurut saya materi yang disampaikan sudah bagus dalam penyampaian dan materinya, tetapi masih ada kekurangannya. Kekurangan materi ini tidak langsung pada objek sasaran atau materi yang menyangkut dengan kehamilan. Dan lebih bagus lagi kalau wawancara langsung kepada ibu hamil dan menanyakan bagaimana perasaan pada hamil, menanyakan bagaimana perasaan pada hamil, apa yang dirasakan ketika hamil, karena pada proses kehamilan tidak semua ibu hamil merasakan kontraksi yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.